من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Orang kita Bapak Ibu dan saudaraku jemaah Ustaz dan seluruh kita yang berhadir yang saya muliakan dan segala Allah Subhanahu wa taala. Mari bertakbir alhamdulillah atas rahmat, nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan berjamaah dalam kajian pada subuh Jumat ini. Salam dan salam semoga terus menerus Allah curahkan atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi ataupun rasul setelah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Sehat. Baik, pada subuh ini kita akan sama belajar untuk memahami beberapa ayat Allah dan Al-Quran Karim yang berkaitan dengan larangan mengejek, larangan merendahkan. Kalau bahasa sekarang itu adalah bullying. Larangan bullying baik saling menolong atau saling merendahkan di dalam Islam. Baru jemaah yang Allah, istilah bullying atau pembulian itu bermakna bisa tindakan secara perbuatan, bisa juga secara perkataan verbal, bisa juga secara psikis yang sifatnya itu adalah keras, menindas seseorang. Mungkin mengucapkannya lembut, tapi menusuk ke dalam. Mungkin tindakannya santai, tenang, tetapi membahayakan, bahkan menindas seseorang. Atau tindakan-tindakan yang bisa dia mengarah kepada psikis kejiwaan, dan disebutnya itu adalah jiwa. Makanya kita diingatkan untuk berhati-hati dan selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ya, dengan ruqyah pribadi misalnya yang kita lakukan, atau paling sederhana mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sederhana, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaqt. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kejahatan segala yang diciptakan, segala makhluk ini. Itu sifatnya luas. Bisa nanti yang memang makhluk itu yang nampak, yang tidak nampak, yang besar, bahkan yang kecil. Baik, baru jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa rujukan ya, kita memperhatikan bahwa banyak di dalam Al-Quran ayat yang mengingatkan kita untuk jangan melakukan itu. Pertama di surat Al-Hujurat ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa? Bukan siapa-siapa, kita. Mari mulai merasakan bahwa ayat itu untuk kita, ayat ini untuk kita. Baik nanti ketika panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam misalnya. Nah, kita rasakan ayat itu untuk kita. Kita fahami ayat itu untuk kita. Sekarang di Al-Hujurat 11 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa kita? La yaskhar, janganlah kamu mengolok-olok, janganlah kamu merendahkan, janganlah kamu saling menghina.
apa? Jaga diri jangan sampai orang merendahkan karena cakap kita, karena perbuatan kita. Tadi justru sebaliknya ada perintah, salinglah kalian memuliakan, salinglah kalian mensupport, salinglah kalian apalagi istilah, saling mendukung. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling merendahkan, jangan saling menghina. La yaskhar qaumun, janganlah satu kaum di antara kalian itu menolak kaum atas kaum yang lain. Kenapa terjadi menolak ini? Karena satu ya, bisa karena faktor potensi, karena faktor mungkin juga usia. Sampai hari ini memang nggak bisa dipungkiri bahwa senior itu acap kali membuli junior, bahkan dimakan sekali, bahkan di asrama sekali. Apakah asrama santri, asrama pendidikan kemiliteran, maka sering kita dengarkan korban. Akibat apa? Bullying. Di masyarakat ada. Nah hari ini dengan teknologi dan setiap peristiwa itu di-upload, di-posting, ya, itu dari penjuru dunia, hal seperti itu banyak muncul. Ketika diviralkan jadi luar biasa. Bahkan hal-hal yang sifatnya sebetulnya sederhana dan bisa jadi hanya sebuah guyonan, hanya sebuah canda, hanya sebuah yang sifatnya happy-happy. Tapi ketika di-cut, dipotong dan diposting yang bagian memang ini membuat orang bisa emosi, maka orang yang tidak tahu yang sebenarnya ikut-ikutan memviralkan, bahkan ikut-ikutan memberikan apakah semacam ancaman, bahkan mungkin yang lain. Kita sudah diingatkan lebih pimpinan pusat Muhammadiyah bagaimana bermedia sosial yang baik itu. Jangan langsung di repost, jangan langsung di posting, diteruskan. Kalau kita katakan, kalau ngapain juga kita habiskan waktu di situ, habiskan waktu, habiskan biaya, habiskan pikiran, tenaga, terakhir habis baterai hati. Udah menjadi kedudukan pahala jika Tuhan kita tidak tahu. Pun kalau kita tahu, ingat, jangan sampai dengan itu kita menjatuhkan merendahkan seseorang. Kalau mau posting boleh untuk iktibar pelajaran, tapi jangan sebut nama. Nah, Bapak Ibu, umum teringat di media sosial, hal yang harus kita perhatikan dari yang sembarangan posting, apalagi mengupload satu KTP. Ya Bapak Ibu, kalau ada keperluan, mungkin pekerjaan, tolong dulu kirim untuk KTP, kirim setelah itu hapus. Di dunia maya yang kita tidak tahu, banyak sekali orang yang memanfaatkan untuk menguntungkan dia memberikan duit. Yang mudah-mudahan kita tidak pernah kenal seperti itu dan jangan pernah kenal seperti itu. Pokoknya data-data utama KTP, KK, C ketika diminta bagus langsung fotokopi langsung, timbang nanti di media sosial itu bahasa. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang pernah apalagi rutin, apalagi rajin belanja online, itu juga hati-hati. Kita pasti ditanya nomor HP, yang pasti bisa ditanya alamat, ditanya apa lagi? Terutama 3 itu, nomor HP, alamat, nah. Ketika satu itu bisa terjadi, itu dimanfaatkan oleh orang, apalagi di foto itu. Kata saja, kita nggak tahu orang ada di seperti ini.
Dan memang mungkin belum ada korban di kalangan kita, atau mungkin sudah ada korban di kalangan kita. Tapi di luar kita, di seberang pulau kita, itu sudah banyak terjadi di seperti ini. Baik. La yaskhar qaum, janganlah satu kaum itu merendahkan tindakan min qaum atas kaum yang lain. Asa boleh jadi yang ayatku mereka yang dihinakan yang diolok itu khairan min terlibat. Lebih baik apanya penampilan mereka, lebih baik apa fisiknya, lebih baik apa bukan amalnya, tapi saya lebih baik kualitas, dan kualitas itu biasanya keimanan dan kesolehan. Kita kan diingatkan ya, bahwa mukmin itu biasa saja. Mukmin itu sederhana. Sampai orang menganggap kita adalah orang yang lemah, tapi kualitas, ternyata skillnya, keterampilan luar biasa. Wala nisa'un min nisa', dan janganlah pula wanita mengolok-olok wanita yang lain. Kalau kejadian atau peristiwa membuli ini banyak di kalangan laki-laki itu, kalau di kalangan wanita hampir sama seperti itu. Nggak di sekolah, nggak di pekerjaan, di mana ada saja. Paling orang baru, pekerja baru, murid baru, itu akan diberi besar mungkin. Jadi kita ya, ketika berada di lingkungan yang mengerti dan menghargai alam, tapi ketika berada pada satu tempat atau pekerjaan atau sekolah yang di sana, justru hal itu menjadi trendy. Namun berantakan. Yang suka nonton video-video Jepang itu banyak sekali dulu bisa untuk dijadikan pelajaran. Asal yang tidak boleh jadi kelompok wanita yang dibeli itu trendy kalau itu khairan min hunna, lebih baik dari yang membuli itu. Nah, nanti kalau demikian bila akhir ayat cukup panjang. Tadi kita fokus pada bullying. Membuli itu mengejek, mengolok, untuk merendahkan bahkan menjatuhkan. Dan itu terjadi pada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Allah perintahkan untuk membuat kapal surat Hud, terutama ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasna'ul fulka, dan Nabi Nuh itu memulai membuat kapal atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala. Wa kullama marra 'alaihi ma min qaumihi, dan setiap kali lewatlah atasnya, melewati Nabi Nuh alaihissalam sebelum kawan itu, malakun min qaumihi, sini ya pembesar, pemuka, orang-orang terpandang dari kaumnya itu, sekhiru ini dia mengejek, mengolok atau merendahkan, dan bahkan kalimat yang lazim terjadi menuduh Nabi itu gila. Karena Pak, logikanya bikin kapal itu di pinggir pantai, pinggir laut. Kok di Tanjung Pura bikin kapal, Stana bikin kapal, Brandan bikin kapal, wajar. Tapi ini di bukit, di gunung. Nah, manusia memang mudah terjebak di dalam ini. Sesuatu yang dilihatnya langsung dinilai, itu
hanya bisa melihat apa yang dilihat. Tapi jarang yang berpikir untuk menalar. Makanya satu sisi sebetulnya kita perlu berpikir yang radikal. Kalau orang berpikir radikal, dia akan ini nabinya bikin kapal. Ada apa? Kenapa bikin kapal? Untuk apa kapal di gunung ini? Berapa besar? Berapa panjang? Berapa lebar? Bahkan itu berpikir radikal. Dia akan mendekati Nabi Nuh alaihissalam, dia akan berkomunikasi, dan dia akan mencari tahu informasi kenapa bikin bahtera, bikin kapal itu. Tetapi orang-orang yang berpendek berpikir, dia nggak seperti itu. Begitu melihat orang berkapal di gunung langsung justice dihukum berapa? Gila. Itu sudah boleh. Itu sudah benar. Tapi Allah memilih. Kalau Allah mengatakan, bukan Nabi mengatakan, intasfalu, jika kalian rendah minna mengejek kami, tapi ini kerja waktu itu. Intasfalu minna fa inna nasfalu minkum. Kalau kamu mengejek kami akan mengejek kamu. Kalau kau bully kami akan bully kamu. Itu waktu itu. Lalu bagaimana? Bolehkah bullying dibalas dengan bullying nanti? Karena atas itu sebagaimana kamu membuli kami, kamu bagaimana merendahkan kami, sebagaimana kalian menghinakan kami atau mengejek kami. Nah, pemirsa yang Allah, tentu hal ini memberikan juga pelajaran bagi kita tentang sikap bullying. Jadi memang ketika kita dibully atau ketika kita direndahkan seperti itu, ada yang membalas, ada yang membalas. Kenapa? Karena memang emosional. Jadi ketika orang dibegal, ini kalau bukan begal, dan dia membela diri, itu bukan hal yang aneh, tapi memang satu sisi refleks, satu sisi hal yang memang dia butuhkan ini. Apalagi nanti ketika Rasul mengatakan kepada kita, jika hartamu akan dirampas dari orang lain, jangan berikan. Artinya apa? Kita punya kewajiban untuk membela diri. Dan ternyata akan munculkan bahwa ketika orang dibegal dan dia membela diri, dia bisa tidak dikenai hukum sebetulnya. Sudah ada pasal. Apakah dulu nggak ada? Kadang-kadang kasus itu memang bisa dijadikan sebagai sumber artikel. Ya, malah peristiwa di orang kesulitan, musibah itu malah dijadikan sebagai sumber artikel. Namun tidak minta. Baik. Nah, kedua jemaah yang berdoa Allah Subhanahu wa taala. Bullying itu juga nanti kita diingatkan di surat Al-Mutaffifin di ayat yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Bullyingnya itu di dunia. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sebenarnya orang-orang yang mereka itu kafir, yang mereka ajramu, pendosa, mereka itu mentertawakan orang-orang yang beriman. Gimana? Dengan ungkapan-ungkapan yang rajin kali. Ya, ini baru ahli jannah. Ini baru ahli surga. Nggak ada dosanya. Itu kata-kata yang sebetulnya juga berbeda. Atau di kalangan lingkungan, wah kalau itu luar biasa. Mungkin dari hafiz Quran, hadisnya ini, pokoknya kita nggak ada nggak tahu lah. Hati-hati, kata-kata itu bisa mengandung makna ada penistaan, ada bullying.
ibadah 200 utama, 2 tahun belum dibayar. Jadi hafiz Al-Quran 30 juz sekian, sekali saja terlambat salat berjamaah itu sudah jadi gelisah sebetulnya. Kenapa? Maka dulu diingatkan, siap untuk menghafal Quran, siap menghafalnya, siap, konsistensi komitmen setelahnya itu gimana? Sama menghafal hadis, insya Allah konsekuensi setelah itu. Nah, jadi semuanya kita fokus dari buku. Setiap kita ada salah, ada lupa, ada khilaf, ada. Jadi ketika orang menyatakan kita ini sempurna, ya, itu sudah sebuah bully. Ingat ketika Imam Ahmad akan wafat, bagaimana kisah tentang syaitan itu membunuh beliau? Wahai Syekh, aku tidak bisa mengalahkanmu, aku tidak bisa memplesetkanmu, menggeserkanmu dari tauhidmu, ibadahmu, ilmumu luar biasa. Syukurlah Imam Ahmad itu faham bahwa ini adalah jebakan yang bisa menjatuhkan. Kalau dijawab iya, udah habis. Tapi nggak seperti itu. Ya. Nah, jadi ketika orang menyanjung kita atau memuji kita, sebuah pujian itu sebetulnya adalah ujian. Hilangkan aja T-nya. Ketika kita dijadikan dengan sebuah pujian, itu adalah ujian. Semakin luluhlah, semakin berpahala. Jangan semakin sangat terbang di alam awam dan kita nggak punya sayap. Nah itu. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka itu melewati melintas orang yang beriman, mereka saling yataghamazun, mereka saling kedip mata, saling kode, saling ngecek. Jadi Pak, yataghamazun, orang-orang kafir ketika mengedipkan sesama melewati orang yang salah dan kesalahan, itu sudah sebuah guru mengejek. Dan ketika bapak ibu berkomunikasi dalam satu majelis, apakah bapak mungkin berkomunikasi ngobrol konsum makanan, tapi ada dua orang yang saling mengirimkan mana? Nah itu sudah. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu kita dulu. Tapi memang ada hikmahnya. Ketika kita dibilang kita tidak akan lebih bagus, dan ketika kita tahu, bisa jadi harus membalas. Maka ini perlu menjadi kita cermati agar kita itu bagaimana menjaga dengan sabar, dengan sabar. Bahkan ketika terjadi di depan umum. Kemudian wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, dan ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka itu fakihin, senang. Kenapa senang? Senang sudah membuli orang mukmin. Senang sudah merendahkan, mengejek, mengolok. Itu dia. Ya. Wa idza qalu innaha la'atun, dan apabila mereka melihat orang mukmin itu, ketika mereka ketemu, berjumpa, melihat, mereka selalu bilang, sesungguhnya mereka ini mukmin betul-betul sesat. Ada yang mengikuti ini enggak obrolan di media sosial? Bang Zuma, nanti juga ada seorang yang dia Kristen memang, tapi pakai jilbab dia. Cuma selalu ya,
belum lagi sekolah tinggi yang memang betul-betul dirancang untuk menjelekkan. Tapi ini sedang dalam proses hukumnya. Kalau itu benar terbukti, maka diminta paling tidak kurikulum itu dicabut atau berdampak pada tindakan perdata pidana, karena bertentangan dengan termasuk undang-undang dasar. Nah, jadi ketika bahkan sudah secara sistemik, bahkan secara masif gerakan demokrasi, akan muncul generasi-generasi yang terus-menerus benci, terus-menerus memusuhi, seperti yang terjadi di Palestina. Anak-anak selalu dididik untuk bagaimana benci, bagaimana benci, bagaimana benci dan benci, sehingga tidak ada prestasi. Membunuh manusia seperti tidak ada dosa-dosa. Padahal kalau ditarik dilihat bagaimana kitab suci, nggak boleh membunuh. Jadi kenapa bunuh itu seperti hal yang begitu enteng? Kemudian, nanti kita diingatkan bahwa di akhirat akan ini tentang bullying. Begitulah mereka membuli, senang. Dan kenapa orang yang membuli itu senang? Bapak Ibu sekalian, kita masuk kajian fisik-fisik, kita masuk ke kajian ilmu jiwa. Ada orang yang dia senang ketika melihat orang itu tidak bahagia atau susah atau sulit. Orang jalan biasa, tapi dia nggak suka. Tapi kalau orang jalan keserimpet bahasa Jawa, tersandung, apalagi sesuatu yang dia buat, dilemparkan kayu dan orang tersandung terjatuh, itu senang kali, itu sudah diurus. Apa itu? Orang itu sudah sedih jiwa, tapi lupa. Bahkan sebetulnya, Bapak Ibu pernah nggak begini? Kunci pintu, malam mau tidur kunci pintu, kaca pintu udah dikunci, berjalan beberapa langkah, muncul nggak yakin bahwa sudah dikunci, balik lagi, periksa lagi, kok sudah, itu sudah diurus betul. Itu sudah ada, tapi sedikit gejala kejiwaan. Kenapa? Tidak yakin, tidak kuat ingatan dengan yang sudah dikerjakan. Jadi ketika kita mengunci pintu, lakukanlah daripada sadar bahwa kita mengunci, makanya kita diajarkan untuk menutup pintu dengan menyebut Bismillah. Kadang udah baca Bismillah masih merasa gak yakin lagi. Kenapa? Kenapa sih? Sebagian alim menganggap itu wajar, tapi itu hati-hati. Wajar, hati-hati. Kenapa orang bisa lupa pada kunci? Itu juga faktor kejiwaan. Tapi kita fokus di masalah bullying. Nah, banyak ulama menegaskan kepada kita bahwa bullying itu haram hukum. Haram hukum. Letak tidak bolehnya adalah la yashab. Itu bukan hanya untuk meniadakan, tapi juga sebuah larangan yang artinya jangan. Karena apa? Bertentangan dengan misi Islam, bertentangan dengan konsep Islam, bertentangan dengan tujuan kehidupan dalam Islam. Apa itu? Kemaslahatan. Jadi membangun suasana saling memuliakan, membangun suasana saling support, itu sebetulnya Islam. Bukan bullying, bukan menjatuhkan, bukan merendahkan. Ya, Bapak Ibu. Baik, ini kajian kita pada sendiri. Kita manfaatkan untuk diskusi atau tanya jawab. Nanti bisa kita jelaskan, kita dikasih. Ada Bapak Ibu?
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kadang seseorang itu mempunyai sifat atau karakter yang gak bisa dirubah. Jadi masalah apapun selingan media. Pertanyaan saya, kita bercanda tapi menimbulkan emosi marah pada seseorang, apakah itu termasuk jenis bully atau memang yang benar-benar banyak bisa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bisa termasuk canda. Ini Pak, tidak satu pun kata-kata kita yang tidak dicatat oleh malaikat. Ya. Kita ngomong termasuk ini, Bapak dengan sebelah juga ngomong, itu semua dicatat oleh malaikat. Jadi canda itu juga dicatat. Hanya nanti nilainya ini tergantung dari niatnya apa. Niatnya apa? Ketika menjadi kasus, banyak orang berubah niat. Apa? Saya nggak sengaja, saya cuma bercanda, saya yang main. Tapi hukum tetap ada. Maka kalau dia jenis pembunuhan, ada pembunuhan yang disengaja, ada yang seperti sengaja. Nah, seperti sengaja ini ada yang tidak sengaja, tapi tetap tiga-tiganya ada hukuman. Jadi Pak, bercanda itu juga sebetulnya ada hukumannya. Hati-hati. Seringkali ngobrol, apalagi di media sosial, WhatsApp, grup, banyak juga grup yang kita berlepas diri. Kenapa? Salah tanggapan terhadap respon komen seseorang. Dan memang Pak ya, kalau kita ini kan ngomong langsung ketemu orangnya, suaranya, nadanya, raut wajahnya, kita paham dengan itu. Maka bahasa isyarat itu penting untuk ketika berkomunikasi, walaupun orang itu bisa berbicara. Tapi ketika di dunia lain, messenger, WhatsApp, itu bisa salah paham. Kenapa? Apalagi tulisannya itu tanpa titik koma. Maksudnya gini loh, kita ketika bertemu baru memahami tahu Quran di mana. Ditambah lagi ketika dia sedang ada masalah. Jadi ketika kita ngobrol bercanda, memang apa namanya, canda itu bisa mensupport memotivasi di keluarga. Di rumah tangga nggak ada canda kayak juga, nggak ada selono kayak juga, nggak ada kita apa namanya motivasi ini kayak juga. Tetap perlu ada, dan itu memang mensupport. Tetapi ketika sudah kena ke hati canda itu, tangan bisa yang itu jadi keras. Kenapa? Tersentuh ya. Di situ ada ketika bercanda orang tidak bisa menerima itu candaan lagi karena sudah sakit hati. Itu tetap ada hukumnya Pak. Tapi hukum itu juga bisa diselesaikan dengan saling berbaikan. Aku kelewatan candanya, maaf ya, gak gitu maksudku, tapi namanya keceplosan. Atau mungkin karena karena mungkin juga, karena juga kawat sebagai kompornya itu, mengompor itu tidak bercanda terbatas, sehingga kita pun jadi melalui batas. Jadi dengan saya memaafkan, maka perlu setiap berpisah dari majelis itu menjaga kafaratul majelis. Supaya kita ketika pergi, makanya kita paham juga begitu kita apapun ada canda tadi yang kelewatan, begitu kita pergi dan kita membaca kafaratul masjid, kita majelis, maka lepaskan semua itu, maafkan semua itu. Nah, kalau dalam rapat begitu bahwa sudah ada kesalahan, tapi kenyataannya jangankan sampai keluar ruangan, sampai rumah tambah meriah. Ketika diceritakan kepada keluarga, dan kita pertanyaan saya ini kan seorang
beberapa pendapat tentang bersama dengan wanita yang sudah menopause, yang sudah tidak haid lagi, dan itu memang dalam kajian keilmuan ya. Kalau sudah menopause, sudah tidak haid lagi, itu sebenarnya tidak berhasrat, tidak bernafsu lagi. Tapi dahulu kita sama menyaksikan nenek umur 71 tahun nikah dengan pemuda 17 tahun. Dapat sih. Tapi memang ini kan studi kasus itu pada orang tertentu iya, tapi ada orang bisa tidak. Jadi ketika ditanya, bolehkah kita bersama? Saya nanti Ustaz Adit bisa mengenai. Sehingga saya Rasulullah memang tidak pernah bersalaman dengan wanita, baik yang muda ataupun yang terus. Nah, dan bahkan ketika ini ditanya, waktu berarti, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak bersama pada kami para perempuan? Kata Rasulullah, salam untuk laki-laki juga salam untuk perempuan. Di salam kepada laki-laki, salaman itu juga untuk perempuan. Jadi itu bermakna bahwa Rasul tidak bersama. Tapi dalam pandangan ulama, bahkan ketika dengan bersama itu tidak menimbulkan detak atau mungkin getaran syaraf, bahwa jadi ada pandangan di situ. Mungkin ukuran kita mungkin mengenai nenek saudara yang tidak mau. Tapi kalau tidak, lebih bagus. Kenapa? Itu kepada Rasul. Itu baik. Tadi kan dibilang neneknya berapa tahun? Pak, menopause itu dalam ilmu bisa 55 tahun sudah bisa menopause wanita. Ada juga yang 65, ada yang 70, ada yang 70 masih haid. Tapi kalau kita lihat, ada yang tidak haid pun bisa hamil. Siapa itu? Istrinya Nabi Zakaria. Tapi itu adalah spesial ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih. Baik, jadi tidak ada kita istirahat, kita bisa ngobrol sambil istirahat. Demikian orang kita, Bapak Ibu, saudaraku, para sahabat yang dimuliakan. Semoga bermanfaat kita semuanya dan mari kita sadari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasallallahu alaihi wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.